tapi nampaknya juga pemirsa tidak hanya mungkin menuju ke kampung halaman, tapi juga ada yang menuju ke tempat wisata, salah satu destinasi wisata favorit. Kalau untuk di Jakarta di Pantai Ancol, kalau untuk di Indonesia di Bali. Pulau Dewata. Pulau Dewata, Bali. Kita simak informasinya berikut ini. Jalan menuju pantai dipadati kendaraan yang membawa wisatawan yang ingin menikmati suasana Pantai Kuta Bali. Para wisatawan terlihat asik menikmati keindahan Pantai Kuta dengan berbagai aktivitas wisata mulai berjalan-jalan hingga memanjakan diri dengan tato temporer, pijat, dan mengepang rambut. Wisatawan domestik dan mancanegara juga memenuhi lokasi Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana GWK. Mereka juga mengunjungi desa wisata Panglipuran yang begitu unik dan asri. Sementara itu, sepanjang liburan Nataru, sebanyak 5.000 wisatawan setiap harinya berkunjung ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Tak hanya bermain di tepi pantai, tetapi juga dapat melakukan beragam aktivitas lain seperti berolahraga, berkendara sepeda listrik, hingga piknik di bawah pepohonan. Harga tiket memasuki kawasan Pantai Ancol saat ini masih normal, seharga Rp25.000 per orang. Dari Denpasar, Bali, dan Jakarta, Aris Wianto, Yohanes Leonardo, Diva Ulhak, TV One mengabarkan. Oke, untuk konkretnya seperti apa kondisi pada pagi hari ini, sepertinya memang nggak mau menyia-nyiakan momen kayaknya ya. Pagi-pagi pun juga kalau bisa ke pantai gitu. Nah, ini kita coba pantau. Ada Ancol, ada pantai juga di Bali, ada rekan kami Hilda Ramadanti dan juga ada Aris Wianto. Ke Jakarta dulu nih, yang paling enak kita pantau Ancol. Hilda, bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Apakah memang masyarakat sudah berduyun-duyun ke pantai di pukul 7 pagi ini? Baik Arif Fadil, Kamarati, dan juga pemirsa, siapa yang ingin berlibur ke Pantai Ancol pada saat hari Natal dan juga Tahun Baru? Nah, pemirsa bisa sekali untuk berkunjung ke Pantai Ancol ini, tepatnya di Beach Pool, tepat di belakang saya, bahwa memang banyak sekali masyarakat yang sudah berdatangan sebelum pukul 7 pagi tadi. Nah, saat ini, maksud kami saat libur Natal dan Tahun Baru, Ancol juga menerapkan harga tiket baru untuk semua objek wisatanya. Menurut Aryadi Eko Nugroho juga menyampaikan bahwa harga tiket unit rekreasi ini berlaku saat peak season saja. Nah, untuk rincian harga tiket yang bisa pemirsa dapatkan, yakni Dufan sebesar Rp350.000, SeaWorld sebesar Rp120.000, Atlantis dan Samudra Ancol Rp105.000, dan Jakarta Birdland sebesar Rp85.000. Nah, yang menariknya pemirsa bahwa Ancol ini mengadakan sebuah promo besar-besaran untuk annual pass Dufan, yakni pemirsa bisa mendapatkan harga Rp399.000 dan bisa menikmati semua wahana Dufan tanpa batas selama 1 tahun penuh. Nah, untuk para pemirsa yang memikirkan gimana sih cara beli tiket online-nya, nah kami akan memberitahu pemirsa bahwa pemirsa bisa saja buka website di www.ancol.com, lalu bisa menuju login dan juga menggunakan email pemirsa. Nah, setelah berhasil login, pilih pesan sekarang, lalu atur tanggal kunjungan dan juga pilih jenis tiketnya, lalu klik beli tiket. Lalu pemirsa bisa isi data pembeli dan diarahkan menuju ke pembayaran. Setelah bayar, e-tiket akan langsung masuk melalui email dan juga WhatsApp. Nah, untuk e-tiket dapat ditukar pada saat pemirsa sudah berada di pintu masuk Dufan. Nah, namun pemirsa, untuk kawasan yang paling favorit untuk dikunjungi oleh para wisatawan yakni adalah pantai. Mengapa? Karena memang pantai ini merupakan salah satu objek wisata yang memang murah meriah dan juga untuk para anak-anak bisa juga berenang di pantai yang ada di belakang saya ini, namun masih tetap dalam pengawasan orang tua karena memang semakin siang atau semakin sore pantai ini semakin ramai. Nah, sebagai informasi tambahannya juga pemirsa bahwa untuk jumlah pengunjung di tanggal 23 Desember lalu mencapai 52.000 dan untuk di tanggal 24 Desember kemarin pengunjung mencapai Rp90.000 dengan volume kendaraan mobil sebanyak 6.400 dan juga kendaraan bermotor 1.800.
Nah, untuk sebagai informasi tambahannya juga pemirsa, bahwa Ancol pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 ini akan mengadakan acara festival musik yang diselenggarakan oleh Ancol yang bekerja sama juga dengan beberapa artis seperti Noah hingga The Changcuters, serta atraksi hiburan juga yang menarik yang disediakan di berbagai unit rekreasi. Berikut informasi yang bisa kami dapatkan, kembali ke studio Kamarati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Hilda sudah melaporkan langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Benar ternyata 90.000. Wow. Kemarin ya memang pengunjung ke Ancol. Ya gimana ke 90.000 jam 6 pagi udah datang ke pantai. Bayangin loh. Udah penuh, udah pada berenang-berenang itu ibu-ibu di situ ya. Tapi Bali kayaknya nggak kalah ini ya ramainya juga. Tapi pagi hari ini kita akan pantau bersama Aris bagaimana ini di salah satu pantai yang juga menjadi destinasi favorit di wilayah Bali. Silakan. Ya, Aris, satu dapat saya sampaikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di libur Natal ini memang ke Bali mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan data di Bandara Ngurah Rai sendiri, setiap harinya rata-rata 40.000 penumpang wisatawan dari wisatawan mancanegara dan domestik tiba untuk di Bali untuk berlibur menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Dan di tempat saya berada ini, di Pantai Sindu ini, juga seperti Pantai Kuta, juga menjadi salah satu destinasi wisata. Namun berbeda dengan Pantai Kuta yang bisa melakukan beraktivitas seperti mengepang rambut, tapi di Pantai Sindu ini, para wisatawan kebanyakan memilih untuk melakukan olahraga pagi dengan melakukan bersepeda ataupun jogging di jogging track yang telah disediakan di sepanjang Pantai Sanur hingga Pantai Mertasari. Dan ini menjadi hiburan tersendiri bagi para wisatawan. Selain hanya berwisata, mereka juga bisa berolahraga sehat dengan berkunjung ke Pantai Sanur sambil melakukan jogging dan bersepeda yang disewakan oleh para warga setempat dengan rata-rata itu selama besar 15.000 para wisatawan dapat berkeliling di Pantai Sanur dan Pantai Sindu ini selama 1 jam. Dan ini menjadi kesenangan tersendiri bagi para wisatawan untuk selain berolahraga, mereka juga bisa melihat pemandangan matahari terbit di Pantai Sanur dan Pantai Sindu ini. Demikian Arif dan Rati. Oke, Aris, tadi saya sama Rati sebelum kita live ini, saya lagi bertukar info soal okupansi penginapan hotel di Bali. Cukup lumayan tinggi ya harga per malam hotel di Bali. Tapi bagaimana tingkat huniannya? Apakah memang sudah full book, penuh rata-rata atau seperti apa? Ya, untuk libur Natal ini memang kita hotel mengalami peningkatan, namun para pengelola hotel masih berharap ada peningkatan lebih tinggi lagi pada saat libur Natal, libur Tahun Baru, di mana Bali menjadi salah satu tempat favorit wisatawan untuk menghabiskan Tahun Baru bersama keluarga di Bali. Dan sementara di Natal ini tingkat okupansi rata-rata mengalami peningkatan sekitar 40 sampai 60%, dan para pengelola hotel optimis bahwa tingkat kunjungan akan lebih meningkat lagi pada saat Tahun Baru nanti. Demikian Aris. Tahun Baru nanti. Ya. Aris, spill sedikit singkat saja Aris. Untuk Tahun Baru apa kejutan atau gebrakan dari pemerintah Bali? Ya. Di Bali ini pada Tahun Baru nanti ada beberapa tempat yang akan menjadi pusat keramaian pada saat malam pergantian Tahun Baru. Dan diantaranya adalah GWK, di mana nanti akan mengadakan pesta kembang api terbesar dan bahkan hingga menelan biaya hingga 1 triliun rupiah. Dan ini merupakan selain itu juga selain pesta kembang api juga akan dilakukan konser oleh artis-artis nasional. Bahkan di GWK juga akan dihadiri oleh band Dewa yang akan menghibur para pengunjung nanti. Dan Dewa 19. Selain di GWK juga pesta Tahun Baru akan dimeriahkan, biasanya akan dilakukan di Pantai Kuta dan juga di pusat kota Denpasar yang akan menjadi pusat keramaian para wisatawan untuk menghabiskan malam Tahun Baru nanti. Demikian Arif. Oke. Baik, terima kasih banyak Aris melaporkan langsung dari Pantai Sanur Bali, dan juga tadi ada Hilda dari Pantai Ancol Jakarta.